Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Tuhan Yesus Kristus adalah figur atau sosok yang fenomenal, bahkan dianggap kontroversial di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen patut bersyukur bahwa Tuhan berkenan memberikan anugerah kasih Tuhan, sehingga orang Kristen dapat memahami tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang karya dan pengorbanannya. Dan semua bukan karena kehebatan orang Kristen, tetapi semata-mata karena anugerah, panggilan, dan pilihan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bagi orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus dan karyanya dan pengorbanannya sesuatu yang layak disyukuri, dan orang Kristen dapat memahami tentang sosok Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi saudara-saudara saya yang bukan Kristen, tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah, karena ajaran Kristiani, ajaran Kristen adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkenan menjelma menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati dan serta-merta sebagai manusia yang sejati. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati itu pun tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh senantiasa membaca tentang Perjanjian Lama. Tentang kitab suci sebelum Tuhan Yesus Kristus adalah Perjanjian Lama, yaitu para ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh mahkamah agama di masa itu, tua-tua. Jadi sungguh tidak mudah, padahal ahli Taurat dan orang Farisi setiap hari mempelajari, merenungkan tentang firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama telah dituliskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Namun ahli Taurat dan orang Farisi sungguh tidak dapat mempercayai, meyakini, beriman tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di Yohanes 10 ayat 37-38, Tuhan Yesus Kristus sampai berfirman, menyatakan, "Kalau tidak percaya tentang aku, percayalah pekerjaan-pekerjaanku, agar engkau tahu bahwa aku dengan Bapa satu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku." Karena sungguh tidak mudah untuk memahami tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi diharapkan bahwa di masa itu ahli Taurat dan orang Farisi tahu setiap hari bagaimana karya Tuhan Yesus Kristus membuat mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, yang seharusnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi bisa mengetahui tentang figur atau sosok Tuhan Yesus Kristus yang fenomenal, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ada figur yang sedemikian memiliki karunia yang luar biasa. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi ada selimut, ada selubung yang menyelubungi tentang pikiran-pikirannya. Jadi dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa apabila seseorang belum dapat memahami tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati, maka dapat melihat, dapat mempelajari bagaimana karya besar Tuhan Yesus Kristus di dunia ini di saat beliau hidup sebagai manusia.
dapat menyembuhkan segala penyakit, dapat memberikan mujizat, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Sehingga dengan mengetahui, memahami karya besar Tuhan Yesus Kristus semasa hidup sebagai manusia, maka diharapkan dapat menjadi titik awal untuk memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang maha kuasa. Oleh karena itu, seperti renungan saya sebelumnya, maka saya berharap kepada saudara-saudaraku yang saat ini hendak mengetahui, memahami tentang Tuhan Yesus Kristus, saya berharap untuk dapat membaca Alkitab, kitab suci orang Kristen di dalam Perjanjian Baru terlebih dahulu, secara bertahap, secara tenang, secara sabar, ayat demi ayat, secara keseluruhan, tidak dipotong-potong, untuk memahami karya besar Tuhan Yesus Kristus dan memahami bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati adalah Tuhan yang sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.